kemarin saya bahas sejarahnya sejarah NU ya, termasuk ada Mbak Ridwan Abdullah, ada Kiai Mas Alwi. Ini kan ulama Nusantara yang ditenggelamkan, yang jarang diangkat ke publik pada saat ini. Alhamdulillah kita angkat satu persatu salah satu muassis NU tersebut. Kemudian saya ingin bertanya, nanti juga bisa dipaparkan antara hubungan keluarga antara Mbah Wahab Hasbuwo, Mbah Kiai Mas Mansur, Mbah Hasan Kipo, kemudian ada Mbah Mas Alwi, ya kan, kemudian ada Kiai yang lain lah, Mbah Ridwan Abdullah. Itu kan masih, saya yakin masih ada hubungan keluarga. Monggo dijelaskan, termasuk nanti embrio, karena kan NU tidak ujuk-ujuk langsung jadi ya. Ada proses, tahapan dan perjuangan biar masyarakat Indonesia nanti paham semua. Nah, terima kasih, monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Ilyas. Ya, ini kan kalau berbicara tentang Nahdlatul Ulama itu kan merupakan sebuah proses organisasi. Jadi dalam organisasi ini ada kumpulan orang-orang itu yang mempunyai tujuan dan visi misi yang sama, dan bagaimana cara, strategi dan siasatnya untuk mengembangkan organisasi. Kan seperti itu. Memang selama ini kita mengenal bahwa Nahdlatul Ulama itu hanya 3 orang. Ini khususnya untuk Nahdidin dan Nahdiyat itu kita harus belajar, kita harus mencari sebuah literasi maupun sejarah sebenarnya tentang Nahdlatul Ulama itu. Jadi Nahdlatul Ulama ini awalnya perkumpulan ulama ini didirikan ini memang atas dasar perjuangan. Nah, atas dasar perjuangan ini tidak ujuk-ujuknya, dan Nahdlatul Ulama. Saya akan bertanya ketika orang menafikan yang namanya Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Kalau seandainya tidak ada yang seorang ulama atau kiai yang bernama Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz, apakah nama Nahdlatul Ulama itu ada? Nah, pertanyaan di situ. Oh, pasti ada, Mas. Nah, ini berarti dalam sebuah proses organisasi atau penamaan organisasi perkumpulan ulama ini kita tidak memahami. Pasti satu kiai itu punya nama. Katakan Jamiatul Ulama, katakan Nuhudul Ulama, Rodotul Ulama dan lain-lainnya. Ini proses penamaan sebuah organisasi atau perkumpulan organisasi. Begitupun setelah nama ini disepakati oleh musyawarah para kiai sepuh itu untuk mewakili perkumpulan ini dalam sebuah gambar atau logo atau simbol, ini juga ada sebuah kesepakatan. Nah, yang jelas pencetus nama akhir untuk perkumpulan ulama ini adalah Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz, dan beliau ini memaparkan bagaimana kalau Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz ini yang jelas beliau salah satu dari min dzurriyyatihi Raden Ahmad Siddiq, atau yang dikenal dengan Raden Ali Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Beliau kelahiran Sawan dan beliau punya bapak bernama Surabaya. Nah, kalau kita berbicara masalah tokoh dan penokohan, kalau kita melakukan sebuah pengkultusan, apa bedanya kita dengan Syiah? Di situ ada Syi'i Imamiyah. Padahal ketika perkumpulan ulama ini sudah jelas membahas bahwa ini adalah jamaah, jamiatan itu berarti kan bersama-sama, tidak saling mengkultuskan satu sama lain. Nah, kalau organisasi ini tidak bisa dibilang 1, 2, 3 orang, tapi setiap unsur itu ada. Contoh sekarang ini, kalau kita berbicara tentang sanad organisasi atau sanad perjuangan. Jadi Rasulullah itu mengembangkan Islam, dakwah syiar Islam itu waktu itu melakukan memerankan Sayyidina atau sahabat-sahabat beliau ini sebagai seorang umaro, seorang tujar maupun seorang ulama.
Kalau hari ini kita bahas itu hanya ulama saja, maka sanad itu terputus. Nah, sampai berdirinya Giri Kedaton, sampai Sunan Giri itu menjadi seorang Prabu Satmata Wilwatikta itu. Nah, di sini tidak terlepas dari 3 peran ini. Peran umaro, peran ulama, dan peran tujar. Jadi ini ada saling mendukung. Nggak bisa kita berbicara tentang, oh ini perannya ulama saja. Terus siapa yang membiayai perjuangan ini? Nah, terus ketika yang namanya permasalahan-permasalahan pengajuan secara legalitas formal atau rechperson, bahasa Belandanya rechperson atau legalitas hukum. Lalu terus siapa yang memperjuangkan ini? Kalau tidak di pemerintahan Geminte itu tidak ada salah satu umaroknya. Di situ ada Yai Kahar. Yai Kahar ini adalah seorang yang dipercaya oleh pemerintah Geminte waktu itu melakukan pemberangkatan haji, dan beliau punya kapal. Ya KPIH itu. Nah ini memang pembahasan itu sangat apa ya? Kalau bisa dibilang kita memahami Nahdlatul Ulama itu tidak ketika ada yang namanya kita kembali ke Kito yang mana? 1926, 1930 atau yang mana? Harus jelas. Padahal Kito ini sudah dibangun ketika mulai 1904 ada kartel Ampel Denta yang dipimpin oleh Kiai Hasan Gipo dengan laporan dari pemerintah Geminte itu bahwa beliau ini merupakan pemegang saham terbesar kartel Ampel Denta sebanyak 50.000 gulden. Ini kekayaannya Mbah Hasan waktu itu. Sahamnya Mbah Hasan seperti itu. Yai Hasan itu seperti itu. Nah, baru lahirnya Nahdlatul Tujar itu. Nah, SDI itu pun lahirnya Sarekat Dagang Islam ini karena pada waktu itu ada sebuah permasalahan dari keluarga Jogja dan Kartosuro yang tidak bisa memasarkan batiknya sampai ke luar negeri. Akhirnya Haji Samanhudi atau Kiai Samanhudi ini meminta pertolongan kepada Yai Hasan yang ada di Surabaya. Ada Jogja juga Bandung, Jogja, Solo. Saman Kiai Samanhudin, bukan. Dari keluarga Yogyakarta. Nah, ada hubungan apa Kiai Samanhudi ini kok bisa ke Hasan Gipo? Nah, karena ada salah satu keturunan dari Kiai Muhammad bin Abdullah Mansur yang bernama Yai Hasan itu pernah menjadi penghulu di Yogyakarta. Dan memang ada keterkaitan antara Jogja dengan Surabaya. Akhirnya sampai keturunan-keturunan dari Yogyakarta yang bernama Kiai Darwis atau Raden Darwis yang kemudian menjadi Yai Ahmad Dahlan punya hubungan spesial dengan bapaknya Yai Mas Mansur yang bernama Yai Ahmad Marzuki. Loh, ini kan sudah terjalin. Tidak ujuk-ujuknya. Nah, barulah kemudian ketika seluruh pedagang ini membuat organisasi Sarekat Dagang Islam. Tujuannya untuk apa? Nah, ini kan harus ada tujuan. Ketika para saudagar ini berkumpul, pasti ada tujuan. Tujuannya adalah membendung yang namanya gold dari misionaris 3G. Gold adalah kekayaan. Berarti kita berbicara tentang perdagangan. Juga waktu itu pedagang-pedagang Cina. Ada sebagian pedagang. Sekitar tahun berapa? Kalau Sarekat Dagang Islam itu sekitar insya Allah 1911. 1911 itu. Berarti lebih awal daripada Nahdlatul Tujar ya? Kalau itu hampir bersamaan. Bersamaan. Nah, kemudian barulah Hos Cokro Aminoto ini datang untuk membuat pergerakan maksudnya pergerakan yang masuk untuk penyebaran ini tentang ideologi pemikiran entah itu nasionalis dan sebagainya itu. Ini memang kalau dibilang Hos itu kesini sendirian ya tidak. Di Penele itu ya juga masih ada saudara Hos Cokro Aminoto. Siapa? Ya saudara-saudara yang dari Ampel yang punya hubungan dengan Yogyakarta dan Surakarta.
memang beliau ke sini sendirian. Kalau di sini sendirian, loh siapa yang menampung beliau? Yang jelas adalah beliau ke sini untuk menemui saudaranya yang ada di sini. Dan ini masih kemarin ada pengakuan dari cucu dari Kiai Jahilan yang ada di Gajah Mungkur. Gajah Mungkur Nyai Ageng Arem-arem bilang kalau saya ini masih Kiai Jahilan ini masih punya saudara di Penele. Nah ini kan hubungan kekeluargaan ini tidak bisa diputuskan baik kekerabatan secara kolega bisnis dan sebagainya ataupun saudara dan sebagainya, ini tidak bisa. Jadi kalau saya tangkap kan semua ini masih ada family duriannya Wali Songo. Kalau masalah bicara mindurati para wali, insya Allah seperti itu. Karena kalau nggak salah kemarin saya baca sejarahnya itu kan Raden Hos Cokro Aminoto itu adalah putra Raden Cokronegoro kalau nggak salah ya, bin Mbah Hasan Besari Ponorogo. Itu kalau ke atas juga sampai Mbah Hampel. Iya. Jadi intinya bulat semua masih keluarga Duria kan gitu. Yai Hasan Besari, Kiai Hasan itu kan ada Yai Hasan Yai Islas, Yai Muhammad, terus kemudian Yai Anom Besari yang di Caruban. Loh, beliau salah satu istri dari Kiai Anom Besari Caruban itu adalah Minduratihi Sunan Ampel. Nah ini tidak. Jadi siapa yang waktu itu? Ya yang jelas siapa yang menjadi hakim Surabaya waktu itu jelas ada hubungan dengan Kiai Abdullah Mursad. Dan ini kemarin ditanya. Saya waktu di Ndesmo dan saya waktu itu dirangkul sama Ami Yusuf, niku jelas. Tolong carikan sanad keterkaitan antara Kiai Ali Akbar dengan Abdullah Mursad. Jadi saya jawab. Saya WA pada beliau. Nah, tidak mungkin kalau mereka tidak pernah ke Surabaya dan mereka bukan keluarga. Inti dari kakek-kakek keturunan dari Sunan Ampel itu selalu membangun jaringan. Kalau tidak mondok di saudara atau pasti di saudara kalau dulu. Contoh, bapak dari Rois Am Kiai Miftahul Akhyar, Yai Mas Duki yang bernama Yai Abdul Honi Rangka. Mondoknya ke siapa? Ke Kebon Dalem. Yai Muhammad Surabaya ya kan. Karena ini kan yang nonton kan luas ya. Luas. Nah, ini maksudnya Kebon Dalem itu mana? Surabaya gitu. Kebon Dalem Surabaya. Loh ini memang kalau dulu keluarga dari Sunan Ampel ini mondoknya di jaringan-jaringan keluarga. Dresmo, Sono, Bureng, Sawan, Brebek dan sebagainya. Panji, Tawangsari. Nah, ibunya Mbah Wahab ini kan asalnya Tawangsari. Tawangsari itu daerah mana? Daerah Tawangsari ini sepanjang. Nah, di situ ada uaknya dari Mbah Wahab, Yai Wahab itu bernama Yai Ali Tawangsari. Nah, Yai Ali Tawangsari ini punya anak perempuan, kemudian dinikah oleh Yai Basuni Panji. Nah, ini bukan orang lain semua. Karena ikatan keluarga jaringan ini sangat kuat, orang-orang yang peduli. Kemudian kita berbicara tentang Gresik. Kalau Gresik ini tidak ada hubungan kekeluargaan dari keluarga, tidak mungkin mereka kenal. Seperti Yai Zuber, Yai Burhan yang kemudian diambil menantu oleh Yai Abdul Kahar Kawatan. Kemudian ada Yai Abdul Rohim Daringgiri, kemudian ada Yai Fatur Rahman, Yai Dovir Kauman, Yai Khalil Pekelingan. Banyak aktor-aktor Nahdlatul Ulama waktu itu. Termasuk Yai Hasim. Yai Hasim kalau tidak di Panji tidak bertemu dengan Yai Hasan. Yai Hasan Kipo. Nah, ketemunya di pas mondok di Panji Siwalan ya. Di Panji Siwalan dan di sono. Nah, kemudian barulah ketika penghadangan yang dilakukan oleh kiai-kiai baik itu Gresik, Surabaya maupun Sidoarjo dan yang lainnya, barulah lahir tentang taswir dan waton. Ini hampir bersamaan sebenarnya. Taswirul Afkar ya. Nah, Taswirul Afkar ini ada 1914 di Ampel yang sekarang menjadi kios-kios itu. Kemudian Taswirul Afkar kedua itu 1918 ada di Kebon Dalem, Surabaya. Nah, awalnya Nahdlatul Wathon ini dulu pondok bukan pondok ya, tempat pondok pesantren waktu itu tentang pembahasan kiai-kiai itu. Nah, kemudian setelah 2 tahun 1916 itu baru mendapatkan Recht Person atau legalitas hukum.